Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pada waktu sore ini kita akan mencoba mendalami beberapa ayat permulaan dari surat Al-Baqarah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara bermudzakarah yang kita lihat, yang saya sampaikan juga. Semoga Allah SWT memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, ayat yang sering kita dengar, ayat pertama itu alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentang huruf-huruf ini maka para ulama membicarakan dengan panjang. Kalau kita simpulkan, ini ada dua golongan. Pertama, golongan yang memberikan arti sendiri daripada huruf-huruf itu. Ada alif lam mim, ada kaf ya ha ain shad, ada ha mim, ada toha, ini masih banyak lagi, yasin. Ini memberikan arti-arti juga sahabat yang seperti Abdullah bin Abbas. Alif lam mim ini ada satu dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ketiga huruf ini adalah isyarat kepada tiga nama. Alif untuk nama Allah, lam untuk Jibril, dan mim untuk Nabi Muhammad SAW. Dan juga Ibnu Abbas juga menyatakan arti alif lam ro. Ya, alif seperti berarti anak, yaitu aku. Lam berarti Allah, dan ro berarti aro. Jadi anak lahul aro, aku adalah Allah, aku melihat. Nah, ini demikian, setiap huruf-huruf itu ada penjelasannya menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud juga, bahwa beliau ini pun pernah menyatakan bahwa huruf alif lam mim itu adalah diambil dari nama Allah. Malahan dikatakan bahwa itu adalah dari Ismul Azam, jadi nama Allah SWT yang Maha Agung. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Rabi bin Anas, menyatakan bahwa alif lam mim itu adalah tiga kunci. Alif kunci dari namanya Allah, lam kunci dari namanya Latif, kemudian mim kunci dari namanya Majid. Lantaran itu maka ya pemahaman semacam ini bisa dipakai oleh maksudnya dipakai oleh tabi'in, yaitu Ikrimah, Asy-Sya'bi, As-Sudi, Qatadah, Mujahid, dan juga Al-Hasan Al-Basri. Tetapi pendapat yang kedua berkata bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah, termasuk ayat mutasyabih yang kita baca dan kita percayai, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu akan artinya. Dan kita baca tiap-tiap huruf itu menurut bunyi ucapannya dalam lidah orang Arab serta dipanjangkan. Saudara-saudara sekalian, riwayat kata ini diterima dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut riwayat dari Abu Lais Al-Samarqandi, bahwa menurut Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Mas'ud, ini semuanya berkata huruf potongan itu tertutup untuk ditafsirkan.
Dan Abu Hatim berkata, di dalam Al-Quran kita tidak mendapat huruf-huruf melainkan di pangkal beberapa surat, dan tidaklah kita tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf-huruf itu. Meskipun demikian, masih juga ada ahli-ahli tafsir yang tertarik membuat pengertian sendiri tentang rahasia-rahasia huruf-huruf itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, di satu riwayat berpendapat bahwa beliau sepaham dengan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tadi, yaitu menyatakan tidak usah huruf-huruf itu diartikan. Tetapi di riwayat yang lain beliau pernah menyatakan bahwa alif lam mim adalah mengandung ismul azam. Jadi ismul azam itu namanya, artinya nama Allah yang agung. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu riwayat juga dari Asy-Sya'bi tabi'in yang terkenal, beliau berkata huruf-huruf itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi di lain riwayat terdapat bahwa beliau pernah memberi arti alif lam mim itu dengan Allahu latifun majidun. Jadi latifun, Allah maha halus, kemudian majidun, Allah maha utama. Ada pula segolongan ulama menyatakan bahwa huruf-huruf di awal surat itu adalah sebagai pemberitahuan atau sebagai panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya. Nah, riwayat yang terbanyak memberinya arti adalah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Adapun perkataan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang arti huruf-huruf itu tidaklah ada. Kalau ada tentu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak akan mengeluarkan pendapat bahwa huruf-huruf itu tidak dapat diartikan. Nah, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu nyata bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau dia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu. Tidak akan ragu-ragu lagi seluruh bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu, maka lebih baik kita terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya. Dan jika kita salinkan arti-arti yang penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas atau yang lain-lain, ini hanyalah semata-mata kita menyalin riwayat-riwayat saja. Dan kalau kita tidak campur tangan, tidaklah mengapa, sebab akan mendalami isi Al-Quran tidaklah bergantung daripada mencari-cari arti daripada huruf-huruf itu. Apalagi kalau sudah dibawa pula kepada arti rahasia-rahasia huruf, angka-angka dan tahun-tahun yang dijadikan mungkin semacam ilmu-ilmu yang saya sendiri tidak paham, sehingga telah membawa Al-Quran itu terlampau jauh daripada pangkalan aslinya. Nah, alif lam mim dzalikal kitabu. Nah, inilah kitab itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Hudalil muttaqin. Satu petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Nah, inilah dia kitab Allah itu. Inilah dia Al-Quran yang menjelaskan, ya, yang meskipun seketika ayat ini diturunkan belum merupakan sebuah naskah ataupun mushaf ataupun berupa kitab, namun setiap ayat dan surat yang turun sudah mulai beredar dan sudah mulai dihafal oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tidak usah diragukan lagi, karena tidak ada yang patut diragukan. Allah Subhanahu wa taala, dia yang benar-benar menurunkan wahyu
Al-Quran benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh Jibril alaihissalam, bukan dikarang-karang saja oleh Rasulullah SAW yang tidak pandai menulis dan membaca. Dia menjadi petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa atau muttaqin. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat Al-Fatihah yang sebelumnya pernah kita bicarakan, di sana kita telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan orang yang diberi nikmat, dianugerahi nikmat, jangan jalan orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Kita baru saja menarik napas selesai membaca surat Al-Fatihah. Kita langsung kepada surat Al-Baqarah dan kita langsung kepada ayat ini. Permohonan kita dalam surat Al-Fatihah ini sekarang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa mendapat jalan yang lurus, yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, ya, dan juga bukan jalan yang sesat. Asal saja kamu suka memakai pedoman daripada kitab ini, Al-Quran. Tidak syak lagi, tidak ragu-ragu lagi. Dia adalah petunjuk bagi orang yang menginginkan ketakwaan. Apa arti takwa? Jadi kalimat takwa ini diambil dari rumpun kata wiqayah, artinya memelihara. Memelihara hubungan yang baik dengan Allah, memelihara diri jangan sampai terperosok kepada satu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, memelihara segala perintah-perintah Allah supaya perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijalankan, memelihara kaki, memelihara tangan jangan terperosok ke tempat yang lumpur ataupun berduri. Sebab pernah ditanyakan orang kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, semoga ridho Allah untuk beliau, apa arti takwa? Maka beliau berkata, pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri? Dan bagaimana tindakanmu waktu itu? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi, atau aku mundur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, itulah dia takwa. Ini riwayat dari Ibnu Abi Dunya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapatlah dipertalikkan pelaksanaan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini atas permohonan kita yang terakhir dalam surat Al-Fatihah tadi. Kita memohon ditunjuki jalan yang lurus. Allah SWT memberikan pedoman ini kitab sebagai petunjuk dan menyuruh hati-hati di dalam perjalanan. Itulah takwa. Takwa ini ada di sini. Supaya jalan lurus bertemu dan jangan berbelok di tengah jalan. Kalimat takwa itu, saudara-saudara sekalian, karena tidak ada kata lain yang pantas menjadi artinya, jangan selalu diartikan takut seperti yang diartikan oleh orang-orang sebelumnya. Sebab takut hanyalah sebagian kecil daripada takwa. Dalam takwa tergandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, sabar, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, takwa adalah pelaksanaan daripada iman, pelaksanaan daripada amal soleh. Meskipun di satu waktu ada juga diartikan dengan takut, tetapi terjadi yang demikian adalah pada susunan ayat yang cenderung kepada arti yang terbatas itu saja. Padahal arti takwa itu lebih mengumpul akan banyak hal. Saudara-saudara sekalian, bahkan dalam takwa terdapat juga pengertian berani. Memelihara hubungan dengan Allah bukan saja karena takut, tetapi lebih lagi karena ada kesadaran diri, keinsapan diri sebagai hamba. Dia menjadi petunjuk buat orang yang suka bertakwa. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang menginginkan ketakwaan, apalagi bagi orang yang telah bertakwa. Sama irama ayat ini dengan surat di dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun.
Jadi tidaklah akan menyentuh kepadanya melainkan makhluk yang telah dibersihkan. Sehingga kalau hati belum bersih, tidaklah Al-Quran ini akan dapat menjadi petunjuk. Jadi tidaklah Al-Quran akan menjadi petunjuk kalau hati belum bersih. Lalu diterangkan sifat atau tanda-tanda dari orang yang bertakwa itu, yang kita dapat menilik diri kita sendiri supaya memenuhinya dengan sifat-sifat itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya kepada yang gaib, dan mereka yang mendirikan sholat, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka dermakan. Nah, inilah 3 tanda pada taraf yang pertama. Jadi percaya kepada yang gaib. Jadi yang gaib ini yang tidak bisa disaksikan oleh panca indera kita, tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga. Ini dua indera yang utama dari kelima panca indera kita. Nah, tetapi dia dapat dirasa adanya oleh akal. Maka yang pertama kali adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang menciptakan sekalian alam. Nah, kemudian itu percaya akan adanya hari kemudian, yaitu kehidupan kekal yang sesudah dibangkitkan dari kematian kita, ini kan akan ada kehidupan. Jadi iman yang berarti percaya, yaitu pengakuan hati yang terbukti dengan perbuatan yang diucapkan oleh lidah, menjadi keyakinan hidup. Maka iman akan yang gaib itulah tanda pertama atau syarat pertama dari takwa tadi. Nah, kita sudah sama tahu bahwa manusia itu ada 2 juga coraknya. Pertama, orang yang hanya percaya kepada benda yang nyata dan tidak mengakui bahwa ada pula di balik kenyataan ini sesuatu yang lain. Nah, mereka tidak percaya ada Tuhan, ada malaikat, dan dengan sendirinya mereka tidak percaya akan ada lagi hidup akhirat itu. Malahan terhadap adanya nyawa pun atau roh, mereka tidak percaya. Nah, orang yang seperti ini niscaya tidak akan dapat mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Bagi mereka, koran pembungkus gula ini sama saja dengan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang yang percaya bahwa di balik benda yang nampak ini ada hal-hal yang gaib. Bertambah banyak pengalaman karena dalam arena kehidupan kita bertambah mendalamlah kepercayaan mereka kepada yang gaib itu. Nah, kita orang-orang Islam, kaum muslimin yang telah hidup hampir 15 abad sesudah wafatnya baginda Rasulullah SAW, dan keturunan-keturunan kita yang akan datang di belakang kita pun insya Allah bertambah lagi keimanan mereka kepada yang gaib itu, karena kita tidak melihat wajah beliau. Nah, itu pun termasuk iman kepada yang gaib. Nah, Imam Bukhari di dalam tarikhnya dan juga At-Tabrani dan Al-Hakim, mereka meriwayatkan daripada Abi Jum'ah Al-Ansari, berkata dia, yaitu Abu Jum'ah Al-Ansari, aku bertanya, ya Rasulullah, adakah suatu kaum yang lebih besar pahalanya daripada kami, padahal kami beriman kepada engkau ya Rasulullah, dan kami mengikuti akan engkau ya Rasulullah? Maka berkata beliau, apalah ada akan halangannya bagi kamu untuk beriman kepadaku, sedangkan Rasulullah SAW ada di hadapan kamu? Jadi apalah akan halangannya bagi kamu untuk beriman, dan datang kepada kamu wahyu langsung dari langit? Tetapi katanya,
akan ada lagi suatu kaum yang akan datang sudah kamu datang kepada mereka kitab Allah yang ditulis di antara dua loh, maka mereka pun beriman kepadaku dan mereka amalkan apa yang tersebut di dalam kitab itu. Mereka itu adalah lebih besar pahalanya daripada kamu. Nah, ini hadis ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai awal daripada surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita. Karena ini waktu maghrib sudah datang. Nah, insya Allah adzan sudah berkumandang. Kita akan datang ke masjid insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.